Koalisi Indonesia Maju Plus yang ngeroyok Partai Banteng, ternyata tetap aja nggak bisa ngalahin. Kita masih berbicara di konteks pilkada, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang ngeroyok Partai Banteng, ternyata tetap aja nggak bisa ngalahin. Kita masih berbicara di konteks pilkada, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun calon dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ini kalah suara dari partai Koalisi Gemuk, Koalisi Gemoy yang mengeroyoknya, tapi kalau dihitung secara matematis, tetap aja mereka nggak akan bisa ngalahin PDI Perjuangan. Sekarang di Jawa Tengah dulu deh, dengan hanya dua ada pasangan calon. Yang satu, Ahmad Lutfi dan Gustaf Yassin, ini kan diusung oleh 15 parpol. Sementara Andika Perkasa dan Hendar Priyardi itu hanya diusung oleh PDI Perjuangan. 15 lawan 1. Tapi coba kita lihat prosentase perolehan suaranya. Ahmad Lutfi ini menang dengan total 59, sekian persen. Sementara Andika Perkasa dan Hendi ini 40, sekian persen. Satu partai 40%, kemudian 15 partai 59%. Kalau misalkan dibagi rata-rata 59 dibagi 15 partai, berapa coba? Ya, nggak ada 5% amat. Kan begitu logikanya. Jadi, kalau misalkan sekarang berhembus kabar bahwa PDI Perjuangan ini kalah di kandangnya sendiri, Jawa Tengah yang selama ini menjadi kandang banteng, ya itu sebetulnya nggak benar-benar amat. Karena apa? Kalau kita melihat PDI Perjuangan di Jawa Tengah, di Pileg kemarin tahun 2024 ini perolehan suaranya hanya sekitar 26% suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Sementara apa yang dicapai oleh Andika Perkasa dan Hendi ini 40 sekian persen. Ini kan melampaui jumlah dari perolehan suara partai itu sendiri di Provinsi Jawa Tengah. Sementara partai-partai besar itu yang kemudian bergabung menjadi satu, mengeroyok PDI Perjuangan termasuk Gerindra, Golkar, PKB, dan beberapa partai-partai kecil yang lainnya. Ini kan kemudian menjadi satu di calon Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Ini tetap aja nggak bisa ngalahin PDI Perjuangan. Kalau kita mau fair, kalau kita mau berbicara matematis, 59% dibagi 15 partai ini, ya suaranya kan sangat amat kecil. Belum lagi ternyata mereka ini di-endorse oleh mantan presiden, di-endorse oleh presiden yang sekarang, lalu kemudian juga didukung dengan logistik yang luar biasa. Apalagi juga ada dukungan dari partai coklat yang ramai diperbincangkan sekarang. Tetap aja mereka tetap nggak bisa mengalahkan PDI Perjuangan yang terlalu kuat di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu masih tetap kandang banteng. Lalu gimana di Jawa Timur? Di Jawa Timur hampir sama. Ada 3 paslon. Pasangan Khofifah Emil ini kan didukung juga oleh 15 partai. Termasuk partai yang tidak lolos ke parlemen. Lalu kemudian ada Luluk dan Lukman ini didukung oleh PKB. Sementara Risma dan juga Gus Hans ini didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian Partai Hanura, dan juga Partai Umat. Tapi dari 15 partai yang koalisi gemuk ini yang memenangkan Khofifah dan Emil, ini kan juga menempatkan mereka di posisi 58, sekian persen. Sementara Risma dan juga Gus Hans ini mendapatkan 34%. Sama aja, kalau misalkan ini dibagi secara persentase, secara matematis, mereka tetap nggak bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Ini adalah loyalitas, kemudian juga ini adalah sebuah kemenangan dari PDI Perjuangan. Meskipun di Pileg kemarin, PDI Perjuangan di Jawa Timur itu kalah suara dari PKB. Tapi ketika dimajukan dalam bentuk pilkada, dalam bentuk calon yang diusung,
Sama aja, tetap kalah. PDI Perjuangan tetap mendapatkan porsi tertinggi untuk perolehan dari suara partai. Itu jelas, nyata. Nah, tapi sekarang yang dihembuskan kabar bahwa PDI Perjuangan ini sudah mulai kalah, sudah mulai loyo, kemudian kandas di kandang sendiri, terutama di Jawa Tengah, itu nggak sepenuhnya benar. Apalagi kalau kita menengok ke Jakarta. PDI Perjuangan satu-satunya partai yang mengusung Pramono Rano Karno bisa menang dengan lebih dari 50% suara. Itu kan luar biasa. Yang itu nggak usah kita omongin lah, bikin mereka sakit hati. Tapi kan sekarang beredar kabar, kemudian dihembuskan narasi, dibentuk narasi seolah-olah PDI Perjuangan ini kalah di kandang di Jawa Tengah, kemudian juga kalah di Jawa Timur. Itu kan yang mereka hembuskan. Apalagi di Jawa Barat yang memang PDI Perjuangan nggak pernah menang, nggak pernah mendapatkan suara, juga mereka olok-olok dengan calonnya yang hanya mendapatkan sekitar 9%. Ya itu nggak masalah, karena memang sebetulnya mereka hanya ingin mengagung-agungkan kemenangan mereka yang sebetulnya ya nggak gede-gede amat. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa kok bisa PDI Perjuangan di Jawa Timur, kemudian juga di Jawa Tengah, bisa mendapatkan hasil yang sedemikian besar? Ya karena ini adalah loyalitas dari para kader yang ada di akar rumput, kemudian juga masyarakat yang mungkin mereka bukan loyalis, bukan kader dari PDI Perjuangan, tapi mereka juga melihat sosok yang dimajukan, seperti di Jawa Tengah. Kalau kita melihat sosok dari Pak Andika Perkasa dan juga Pak Hendi, ketika Pak Andika Perkasa ini bertemu dengan masyarakat, kemudian kita lihat bagaimana selalu tersenyum, kemudian selalu humble kepada warga masyarakat, itu yang menjadi nilai positif. Sementara di Jawa Timur, bagaimana Bu Risma itu meskipun orangnya tegas, kita melihat bagaimana ketika beliau memimpin di kota Surabaya, kemudian rekam jejaknya seperti apa. Orang-orang paham bahwa Bu Risma ini adalah orang yang lurus, adalah orang yang tegas, dan sangat tidak suka dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang nggak beres. Itu yang membuat masyarakat Jawa Timur, 34% masyarakat Jawa Timur, termasuk saya, memilih Bu Risma. Itu kan yang terjadi. Jadi, bukan hanya murni karena partai, bukan murni karena endorse, tapi juga sosok. Nah, ada lagi juga yang kemungkinan kenapa PDI Perjuangan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini tidak bisa mendapatkan suara yang lebih dari 50% atau tidak bisa memenangkan pilkada, ya karena ada endorsement, kemudian ada cawe-cawe, dan kemudian juga ada intimidasi di beberapa wilayah. Itu yang terjadi. Dan kalau misalkan ini kita berbicara masalah semua partai ini, kira-kira di pilkada tahun 2024 ini, partai mana yang paling cocok, yang paling mencolok untuk menang di seluruh wilayah? Jawabannya cuma satu. Yang menang pilkada di 2024 ini hanyalah Partai Coklat. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Banteng terlalu perkasa.